time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Shalom, perkenalkan nama saya Sarsifa Out dari kelas D semester 2 dan dari kelompok 10. Dari kelompok kami mendapatkan topik modalitas belajar. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang modalitas belajar dan ada 5 poin penting yang akan saya paparkan atau menjelaskan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit dari latar belakang. Nah, menurut Titin Basuki, pendidikan sangat berperan penting dalam memfasilitasi peserta didik agar berhasil dalam menyerap informasi dan mengembangkan kemampuan mereka serta membentuk karakter yang positif. Oleh karena itu, pendidik diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang efisien dan mendukung setiap siswa. Peserta didik memiliki karakteristik belajar yang sangat beragam dan mempengaruhi kecepatan dan cara mereka dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Perbedaan individual ini yang mencakup aspek mental, karakter, dan sifat menuntut pendekatan pembelajaran yang berbeda. Memahami gaya belajar dari setiap siswa adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ketika siswa menyadari bagaimana mereka dapat belajar dengan baik, kemampuan mereka dalam memahami materi yang disampaikan bahkan sebelumnya dianggap sangat sulit akan meningkat secara signifikan. Nah, menuntut guru untuk memiliki pemahaman mendasar atau mendalam tentang cara siswa belajar secara efektif. Gaya belajar mencakup cara dari seseorang dalam menangkap, mengatur, dan mengolah informasi. Istilah lain untuk cara belajar aktif ini adalah tipe belajar atau modalitas belajar, yang lebih merujuk pada cara seseorang dalam menyerap informasi serta mengolahnya. Pada umumnya dibedakan menjadi 3 jenis modalitas belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Menurut Janring menjelaskan bahwa modalitas belajar mempengaruhi seberapa cepat otak memproses informasi dan seberapa baik informasi tersebut disimpan dalam memori seseorang. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian dari modalitas belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan modalitas belajar? Modalitas belajar adalah cara setiap individu dalam menyerap informasi melalui indera yang mereka miliki. Modalitas belajar mencerminkan metode yang paling cepat bagi otak untuk menyerap informasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Pemahaman modalitas belajar sangat penting karena memungkinkan pemanfaatan gaya belajar siswa yang lebih efektif, yang secara signifikan mempengaruhi keberhasilan belajar. Meskipun setiap orang memiliki akses ke 3 modalitas belajar ini, yaitu visual, auditori, dan kinestetik, setiap individu akan lebih cenderung memiliki gaya belajar yang paling kuat terhadap satu modalitas belajar tertentu. Nah, modalitas belajar yang dominan ini yang berfungsi sebagai filter utama untuk pembelajaran, pemrosesan informasi, dan komunikasi yang mengarah pada bakat dan kekurangan alami tertentu. Nah, modalitas belajar lebih merujuk pada gaya atau tipe belajar yang unik bagi setiap individu, yang sering disebut sebagai learning style. Nah, ini berkaitan dengan cara peserta didik dalam berinteraksi dengan informasi, memprosesnya di otak, dan mengubahnya menjadi pengetahuan. Dan setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan pemahaman ini
penting untuk menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar atau kebutuhan dari setiap individu, dan dengan seperti ini dapat meningkatkan keberhasilan proses belajar. Nah, tipe-tipe modalitas belajar utama yaitu adalah visual, auditori, dan kinestetik. Nah, konsep modalitas belajar ini dipopulerkan dalam quantum learning dan teaching learning. Dan di sini lebih mengacu pada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik yang diperkenalkan oleh Ritan Dunn dan Kenneth Dunn. Nah, istilah ini sering digunakan secara bergantian, yaitu gaya belajar atau jenis belajar. Nah, mengenali modalitas belajar sendiri memberikan manfaat atau keuntungan besar bagi peserta didik karena dapat mengoptimalkan gaya belajar yang metode belajar yang paling efektif bagi mereka. Nah, pemahaman tentang modalitas belajar juga penting bagi guru karena dengan memahami gaya belajar masing-masing peserta didik atau siswa, guru dapat memilih metode pengajaran yang tepat dan efektif sesuai dengan gaya belajar murid-muridnya. Nah, ada 3 modalitas belajar utama, yaitu modalitas belajar visual, belajar melalui melihat, modalitas belajar auditori, belajar melalui mendengarkan, dan modalitas belajar kinestetik, yaitu belajar melalui bergerak dan mengalaminya secara langsung. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang ketiga gaya belajar ini. Nah, yang pertama adalah modalitas belajar visual. Di sini pengertiannya adalah seseorang akan lebih mudah memahami atau mengerti informasi dengan cara melihatnya secara langsung. Ciri-cirinya adalah yang pertama, lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Hal yang kedua adalah lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan oleh orang lain. Jadi di sini dia lebih suka membaca sendiri, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah lebih suka seni visual daripada seni musik. Nah, hal yang keempat adalah pembaca yang cepat dan tekun memiliki hobi membaca. Hal yang kelima adalah mempunyai masalah untuk mengingat instruksi atau petunjuk secara verbal kecuali dituliskan, dan juga sering meminta bantuan dari teman-temannya atau orang lain untuk mengulangi perintah verbal tersebut. Nah, yang kedua adalah modalitas belajar auditori. Artinya seseorang akan lebih mudah memahami informasi yang disampaikan dengan mendengarkan. Ciri-cirinya adalah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan. Dan yang kedua adalah suka berdiskusi, suka berbicara dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Nah, hal yang ketiga adalah pembicara yang fasih. Dan yang keempat adalah senang membaca dengan keras dan mendengarkan apa yang sudah dibaca. Dan yang kelima adalah susah berkonsentrasi. Yang ketiga adalah modalitas belajar kinestetik. Di sini mereka lebih mudah memahami materi dengan melakukannya secara langsung. Ciri-cirinya adalah tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama. Nah, di sini hal yang kedua adalah menggunakan jari sebagai penunjuk saat berbicara. Yang ketiga adalah memiliki tulisan yang jelek. Nah, hal yang keempat adalah menyentuh orang lain untuk mendapatkan perhatian dari mereka, dan juga menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Nah, poin yang kedua dari modalitas belajar adalah pengertian modalitas belajar menurut para ahli. Nah, yang pertama adalah menurut Siono dan Haryanto. Menurut kedua ahli ini menyatakan bahwa seorang anak yang memahami modalitas belajarnya sendiri akan memperoleh manfaat dalam pembelajarannya karena dia akan terbiasa dengan gaya belajar yang cocok bagi dirinya sendiri. Nah, menurut ahli yang kedua yaitu Brown, modalitas belajar adalah bagaimana individu menerima dalam proses informasi dalam situasi dan kondisi belajar. Nah, Brown juga berpendapat bahwa prioritas diberikan
pada modalitas belajar yang merupakan aspek penting atau aspek modalitas belajar dan mengacu pada pemilihan satu situasi belajar atau pengaturan gaya belajar untuk yang lain. Menurut ahli yang ketiga yaitu Hasrul, menurut dia modalitas belajar adalah gabungan dari cara seseorang dalam menyerap informasi, mengatur, mengolah informasi. Nah, proses menghadapi informasi yaitu melihat, mendengar, dan menulis serta berkata. Nah, dan pemrosesannya secara global atau secara umum yaitu analitik atau melalui otak kiri dan kanan juga merupakan bagian dari gaya belajar. Nah, aspek lain dari ketika merespon sesuatu atas lingkungan belajar dapat diserap secara abstrak dan konkret. Nah, menurut ahli yang keempat adalah Howard. Menurut Howard Gardner, modalitas belajar adalah cara seseorang menggunakan otak mereka untuk memproses informasi, dan ini terkait dengan gaya belajar setiap individu. Poin yang ketiga adalah pandangan modalitas belajar mengenai belajar itu sendiri. Pandangan dari modalitas belajar mengenai belajar adalah modalitas belajar berperan sangat penting dalam menentukan efektivitas kegiatan belajar. Nah, individu dengan kecenderungan visual akan lebih mudah memahami informasi yang disajikan dalam bentuk diagram, kartu konsep, atau juga gambar. Nah, sementara itu mereka yang memiliki kecenderungan atau gaya belajar auditori cenderung lebih cepat menangkap informasi melalui diskusi, penjelasan lisan, dan juga penjelasan lisan. Nah, ada juga individu yang memiliki gaya belajar kinestetik memerlukan praktik secara langsung atau aktivitas fisik agar informasi yang didapatkannya mudah dipahami dengan baik. Nah, oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang mempertimbangkan modalitas belajar dapat meningkatkan pembelajaran secara signifikan atau lebih meningkat seperti itu. Nah, hal yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan dari modalitas belajar ini sendiri. Yang pertama adalah kelebihan. Hal yang pertama dari kelebihan ini adalah membantu guru dalam menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang kedua adalah penggunaan metode yang sesuai. Yang kedua adalah penyesuaian metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar individu siswa. Nah, hal yang ketiga adalah peningkatan motivasi belajar karena metode sesuai dengan pilihan dari setiap siswa. Nah, yang ketiga adalah peningkatan daya ingat berkat menggunakan modalitas belajar yang sesuai. Nah, yang keempat adalah pengembangan berbagai keterampilan seperti komunikasi, analisis, dan kreativitas melalui penggunaan beragam modalitas belajar. Nah, ada juga kekurangan dari modalitas belajar. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi efektif berbagai modalitas belajar. Nah, yang kedua adalah keterbatasan waktu karena penggunaan beragam modalitas belajar lebih cenderung lebih lama. Hal yang ketiga adalah kesulitan dalam menilai kemajuan belajar dari setiap siswa karena setiap siswa mungkin menunjukkan kemajuan dengan cara yang berbeda-beda. Yang keempat adalah siswa mungkin terlalu bergantung pada satu jenis gaya belajar saja. Nah, dengan menerapkan teori ini dapat menjadi sulit dalam kelas yang memiliki beragam modalitas belajar. Nah, hal yang kelima adalah contoh implikasinya dalam pembelajaran PAK. Nah, implikasi modalitas belajar dalam pembelajaran PAK yang pertama adalah untuk siswa yang bergaya belajar auditor visual, yaitu siswa diberikan materi berupa video, ilustrasi Alkitab, gambar tokoh-tokoh Alkitab, atau berupa peta perjalanan dari misi Paulus untuk memperkuat pemahaman mereka mengenai penjelasan dari guru. Nah, yang kedua adalah siswa yang memiliki gaya belajar auditori
Di sini siswa terlibat dalam diskusi kelompok, mendengarkan cerita Alkitab, atau menyanyikan lagu-lagu rohani untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Hal yang ketiga adalah siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Di sini siswa melakukan proyek kreatif seperti membuat kerajinan yang menggambarkan simbol-simbol iman, berperan sebagai tokoh-tokoh Alkitab, atau melakukan simulasi ibadah untuk pengalaman belajar yang lebih mendalam. Nah, kesimpulan akhir dari materi ini adalah modalitas belajar yaitu cara individu dalam memproses informasi, yaitu visual, auditori, dan kinestetik, merupakan faktor yang sangat penting dalam efektivitas pembelajaran. Para ahli seperti Suryono dan Haryanto, Brown, Hasrul, dan juga Gardner menekankan pentingnya memahami gaya belajar dari setiap siswa untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Memahami modalitas belajar memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai sehingga dapat meningkatkan pemahaman, daya ingat, dan motivasi belajar dari setiap siswa. Meskipun pendekatan ini menawarkan banyak kelebihan seperti penyesuaian metode pengajaran dan peningkatan daya ingat, juga terdapat kekurangan seperti keterbatasan sumber daya dan waktu, serta potensi ketergantungan pada satu modalitas belajar saja. Dalam konteks pendidikan agama Kristen atau PAK, penggunaan beragam metode seperti visual berupa video dan gambar, untuk auditori berupa diskusi, lagu-lagu rohani, dan untuk kinestetik berupa proyek kreatif, simulasi ibadah. Nah, ini terbukti akan lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan penghayatan akan ajaran agama. Oleh karena itu, penerapan prinsip modalitas belajar sangatlah penting untuk menciptakan pembelajaran PAK yang lebih efektif dan bermakna bagi setiap siswa. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.